warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya, Hersy bin Arif. Apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Rencana sejumlah elit politik untuk menunda pemilu dan memperpanjang masa jabatan Presiden Jokowi ini menghadapi tantangan yang cukup serius ya. Dua ormas Islam terbesar di Indonesia, Muhammadiyah dan NU, dengan tegas menolak wacana tersebut. Tidak ada urgensinya dan tidak ada relevansinya. Ini menurut penilaian kedua ormas terbesar itu. Kedua ormas itu meminta agar wacana penundaan pemilu tidak perlu digoreng-goreng lagi. Kalau Pak Sekum atau Sekretaris Umum Muhammadiyah, ini maksudnya Profesor Abdul Muti, menyatakan pemilu 14 Januari 2024 itu harga mati, kata Ketua PP Muhammadiyah Haidar Nasir. Sementara Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Yahya Stakuf mempertanyakan alasannya. Pada saat pandemi melanda Indonesia dan dunia saja, Pilkada serentak 2020 itu tetap dipaksakan dilaksanakan. Kalau sekarang mau ditunda, alasannya apa? Pernyataan tegas dari para petinggi atau pimpinan pucuk pimpinan Muhammadiyah dan NU itu disampaikan dalam waktu yang berbeda, namun dalam momen yang sama, yakni saat kedua ormas itu menerima kunjungan Ketua Komisi Pemilihan Umum Hasyim Asyari dan rombongan. Hasyim Asyari awal tahun ini memang melakukan safari ke sejumlah ormas-ormas dan dimulai dengan Muhammadiyah dan kemudian dilanjutkan dengan Nahdlatul Ulama. Ketua KPU Hasyim Asyari dan rombongan itu pertama kali bertandang ke kantor PP Muhammadiyah di Jakarta itu pada hari Selasa tanggal 3 Januari 2022 dan keesokan harinya hari Rabu 4 Januari bertandang ke Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dan diterima oleh Ketua Umum PP Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Kiai Yahya Stakuf. Begitu rombongan Hasyim Asyari tiba dan bersalaman dengan jajaran pimpinan PP Muhammadiyah, Ketua Umum PP Muhammadiyah Haidar Nasir langsung mengangkat topik penundaan pemilu ini. Salaman itu artinya pemilu jadi, tidak ditunda, tidak ditambah, itu kata Haidar Nasir sambil tersenyum kepada media ketika dia bersalaman dengan Hasyim Asyari. Penyelenggaraan pemilu 14 Februari 2024 sudah menjadi kesepakatan bersama pemerintah, DPR, dan lembaga-lembaga penyelenggara pemilu. Artinya sudah selesai. Tidak perlu ada opini-opini itu lagi, tegas Haidar. Ini mengacu pada wacana soal penundaan pemilu ya. Sementara Yahya Stakuf itu mempertanyakan alasan dibalik wacana penundaan pemilu. Dulu ketika kita kena pandemi dengan situasi yang sangat menegangkan, bukan hanya secara domestik tapi juga global, ya mungkin cukup alasan untuk berpikir bagaimana nasib pemilu. Tapi dalam keadaan sekarang, bicara soal perubahan, jadwal penundaan dan sebagainya, itu alasannya apa? Wacana penundaan pemilu itu hanya bisa digulirkan seandainya ada alasan yang sangat kuat, argumen-argumen yang melegitimasi kemungkinan ditundanya pemilu. Kalau tidak legitimate, itu untuk apa? Tanya Yahya Stakuf. Wacana penundaan pemilu, ini saya sebutnya sebagai episode yang kedua, ini kan kembali menjadi perbincangan publik yang sangat hangat setelah Ketua Dewan Perwakilan Daerah Lanyala Mataliti itu mengungkapkan hal itu dalam dialog yang dilaksanakan oleh di sela-sela Musyawarah Nasional Himpunan Pengusaha Muda Indonesia di Solo ya. Alasan yang dipakai oleh Lanyala itu bahwa Presiden itu diharapkan mengeluarkan dekret untuk kembali ke UUD 45 ini untuk menerobos kebuntuan soal tarik ulur soal kembali ke UUD 45 ini. Nah, karena itu kata dia agar Presiden bisa mengeluarkan dekret itu dan sementara karena pandemi banyak program pemerintahan Jokowi yang tertunda, maka menurut Lanyala tidak salahnya jika jabatan Presiden Jokowi itu ditambah bisa 2 atau 3 tahun. Ini untuk memberikan kesempatan kepada Presiden Jokowi menyiapkan pemilihan presiden berikutnya melalui MPR setelah kita sepakat untuk kembali ke UUD 45 melalui dekret presiden tadi. Usulan ini menimbulkan kehebohan, banyak sekali muncul pro kontra dan kemudian waktu itu Lanyala membela diri dengan menyatakan bahwa banyak sekali pernyataan dia ini yang disalahpahami. Tetapi satu hal memang
kalau dari pernyataan Lanyala dia tidak percaya dengan sistem pemilu yang coblos-coblos itu, yang kata dia coblos-coblosan itu. Jadi menurut dia ingin dikembalikan saja pemilihan presiden itu ke MPR ya. Kalau tidak, kata dia, sebenarnya dengan sistem yang sekarang dia sudah tahu kok siapa yang akan jadi presiden karena sudah bisa ditentukan sebelumnya. Kalau kita amati dengan cermat ya, setelah muncul statement dari Lanyala itu, kita bisa menengarai bahwa Munas Himpunan Pengusaha Muda Indonesia yang berlangsung di kampung halaman Pak Jokowi di Solo ya pada tanggal 21 November 2022 lalu itu tampaknya memang disiapkan sebagai panggung orkestrasi kembalinya wacana memperpanjang masa jabatan Pak Jokowi dan menunda pemilu. Karena kita amatikan, kita masih ingat bagaimana Ketua Umum atau pelaksana tugas Ketua Umum HIPMI waktu itu Eka Sastra dalam sambutan pembukaan Munas HIPMI dia mengajukan semacam pertanyaan gitu kan, apakah tidak sebaiknya ya ada perpanjangan masa jabatan karena untuk menjaga kebangkitan momentum kebangkitan ekonomi di bawah Presiden Jokowi setelah adanya pandemi. Dan pernyataan ini langsung digoreng oleh Menteri Investasi Bahlil Lahadalia pada waktu itu dalam kapasitas selaku Ketua Badan Pembina Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Dia secara bercanda menyebut bahwa Ketua MPR Bambang Susatyo yang juga senior HIPMI itu semasa menjadi pengurus HIPMI itu dikenal sebagai ahlinya untuk memperpanjang masa jabatan. Ya, aturan dia punya pengalaman semacam itu. Candaan Bahlil ini nggak boleh dianggap main-main ya. Karena di lingkungan kabinet Jokowi itu kan Bahlil ini dikenal sebagai salah satu menteri yang sangat aktif melakukan gerilya ke sejumlah partai dan ormas untuk mendukung masa jabatan Jokowi. Nah, ketika isu pertama kali ini isu ini pertama kali digulirkan pada bulan Februari lalu ya, seingat saya, atau saya sering menyebutnya sebagai episode pertama masa perpanjangan masa jabatan, wacana perpanjangan masa jabatan Jokowi atau dikenal dengan 3 periode. Itu kan Bahlil memang sangat aktif ya bertemu dengan ketua umum partai dan juga ormas-ormas. Dan dari situlah kemudian kita tahu, kemudian muncul pernyataan dari waktu itu dari Erlangga Hartarto, Menko Perekonomian yang juga menjabat sebagai ketua umum Partai Golkar, yang tentang bahwa ada aspirasi dari petani sawit untuk memperpanjang masa jabatan Pak Jokowi, diikuti dengan pernyataan dari Muhaimin Iskandar dan juga ketua umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan. Dan kita balik lagi ke Solo tadi, setelah sindir menyindir, setelah goreng menggoreng atau canda bercandaan guyon-guyon parikeno orang Jawa menyebutnya di pembukaan Munas HIPMI itu, secara mengejutkan sore harinya itu Ketua DPD Lanyala Mataliti yang juga senior HIPMI mengepungkakan statementnya yang kontroversial itu. Walaupun pada waktu itu alasannya dibungkus sebagai upaya untuk mengembalikan Undang-Undang Dasar 45 yang asli. Sempat reda sejenak ya isu ini, tiba-tiba saja wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan Jokowi itu kembali digoreng oleh Ketua MPR Bambang Susatyo. Kali ini Bambang Susatyo memanfaatkan momentum publikasi hasil survei yang menyebutkan tingkat kepuasan rakyat terhadap Presiden Jokowi itu sangat tinggi, dan dengan juga nada bertanya dia maksud menyatakan apakah ada kaitannya antara tingkat kepuasan yang tinggi tadi dengan keinginan untuk memperpanjang masa jabatan Pak Jokowi. Sama seperti halnya gagasan Lanyala Mataliti, publik juga kembali mengecam keras pernyataan Bamsud ini. Namun pada waktu itu dia berkilah bahwa pernyataannya digoreng terlalu jauh dan dia kan menyatakan bahwa saya hanya mengajak berpikir. Kenapa masa tidak boleh hanya mengajak berpikir? Namun yang Bambang Susatyo lupa itu bahwa dia itu adalah seorang petinggi negara sebagai pemimpin lembaga tinggi negara yang punya kewenangan untuk melakukan amandemen. Dengan begitu artinya bisa memperpanjang masa jabatan seorang presiden. Jadi kalau kita melihat apa yang disampaikan oleh keduanya, ini Lanyala maupun Bambang Susatyo, apalagi Bambang Susatyo, nggak bisa dianggap main-main. Sekali lagi tadi Bambang Susatyo ini kewenangannya luar biasa loh ya. Di tangan dia itu nanti bisa dilakukan MPR tuh bisa diarahkan untuk melakukan amandemen dan mengubah konstitusi yang memungkinkan masa jabatan Presiden Jokowi itu diubah dari 2 periode menjadi 3 periode. Berbeda dengan wacana penundaan pemilu pada episode pertama yang diinisiasi oleh ketua-ketua umum partai dan menteri kabinet, tadi sebut ada nama Erlangga, ada nama
Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, ada Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, dan juga ada Menteri Bahlil, termasuk juga Menko Marinvest Luhut Panjaitan. Pada waktu itu reaksi yang sangat keras muncul dari pimpinan parpol ya. Bahkan pada episode awal tuh partai-partai pendukung pemerintah seperti Gerindra, P3, PDI dan juga Nasdem itu bergabung dengan partai oposisi PKS dan Demokrat menolak ini. Bahkan sikap PDI itu paling keras kan, karena PDIP sampai rela mengorbankan keinginan dari mantan Presiden Megawati, Ketua Umum PDIP, untuk mengamandemen Undang-Undang Dasar dengan keinginan dia untuk memasukkan PPHN atau garis-garis besar haluan negara ini. Kalau kali ini sebutnya sebagai pedoman pokok penyelenggara pedoman pokok haluan negara. Nah itu dibatalkan karena khawatir akan ada penumpang gelap. Pada waktu itu sangat keras. Nah yang sekarang ini reaksi-reaksi dari pimpinan parpol nggak sekeras waktu itu gitu ya. Malah ada yang sengaja menganggap ya itu sekedar wacana biasa. Ini menimbulkan tanda tanya, ada apa? Apakah konstelasi di partai-partai politik sekarang sudah berubah gitu? Dan kemudian juga ada melihat apakah ini ada kaitannya dengan menguatnya suara Anies Baswedan, di mana Anies Baswedan dalam berbagai kunjungannya ke daerah, safarinya ke daerah disambut oleh massa yang luar biasa, sehingga ada kesadaran di antara mereka bersama bahwa percuma juga kalau pemilu dilaksanakan karena mereka nanti toh akan kalah dengan Anies Baswedan. Kalau gitu daripada nanti Anies Baswedan yang menjadi presiden, kenapa enggak lebih baik ditunda saja dan dibagi-bagi saja gitu di antara mereka ya. Dengan begitu status quo berjalan dan mereka juga tetap aman begitu ya. Hal ini tentu saja sangat mengkhawatir kalau itu benar terjadi. Pernyataan dari pimpinan Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama ini jelas merupakan kabar yang menggembirakan di tengah-tengah di tengah-tengah ketidakpastian bagaimana sebenarnya sikap para petinggi partai politik ini. Apalagi kita juga mendapat kabar bahwa sejumlah orang-orang dekat Presiden Jokowi itu, termasuk penasihat Pak Jokowi itu, bergerilya ke berbagai elemen masyarakat, bahkan mereka juga berkeliling daerah itu untuk menggalang dukungan terhadap penundaan pemilu. Sebelumnya memang kita tahu Ketua KPU Hasyim Asyari juga sudah menegaskan bahwa tidak ada alasan dilakukan penundaan pemilu karena menurut dia ada beberapa alasannya. Salah satunya itu tahapan pelaksanaan pemilu telah berjalan sesuai dengan jadwal, sudah ada kesepakatan antara pemerintah, DPR dan juga KPU untuk menjelaskan soal itu. Dan yang paling penting kata Hasyim Asyari sampai sekarang ini ini pasal 22E Undang-Undang Dasar 1945 itu belum diamandemen. Dalam pasal tersebut selain disebutkan bahwa pemilu berasas luber dan jurdil, langsung, umum, bebas, rahasia dan jujur serta adil, pemilu itu juga dilaksanakan setiap 5 tahun sekali. Artinya kata dia dengan ketentuan yang tegas di Undang-Undang Dasar 45 itu, maka tidak mungkin ada alasan penundaan pemilu. Namun tentu saja pernyataan dari Hasyim Asyari ini nggak terlampau tidak bisa dijadikan sebagai pegangan, karena toh bagaimanapun juga KPU ini hanya penyelenggara. Kalau kemudian nanti katakanlah pemerintah dan DPR itu sepakat untuk menunda pemilu, atau bahkan kemudian ada keputusan dari Mahkamah Konstitusi, mau tidak ada pilihan lain bagi KPU untuk menyelenggarakannya itu. Nah, melihat apalagi sekarang ini kita melihat langkah Presiden Jokowi yang baru saja menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja, dan Perpu itu dikeluarkan dengan mengabaikan keputusan dari Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa Omnibus Law Cipta Kerja itu inkonstitusional bersyarat dan harus dilakukan perbaikan selama 2 tahun, tetapi tetap saja diabaikan. Bukan tidak mungkin Presiden Jokowi itu kembali mengeluarkan Perpu untuk menunda pemilu. Ini sangat mungkin, karena kalau misalnya sekarang ini beliau berhasil menggulkan Perpu ini tanpa ada perlawanan dan kemudian disahkan oleh DPR, maka bisa jadi hal yang sama akan dilakukan kembali, yakni menerbitkan Perpu penundaan pemilu. Tentu ini akan sangat baik ya bila pernyataan Muhammadiyah dan NU itu kemudian diikuti oleh pimpinan parpol untuk kembali seperti episode pertama penundaan pemilu, menegaskan bahwa mereka menolak tegas penundaan pemilu. Hal seperti itu kan sebenarnya kan untuk hal-hal yang jauh lebih remeh-temeh sebenarnya, walaupun saya tidak ingin mengecilkan persoalannya, misalnya soal
sekarang wacana kembali ke proporsional tertutup saja, sistem pemilu ke proporsional tertutup sebagaimana yang dikehendaki oleh PDIP, itu 8 fraksi lainnya di DPR itu bisa membuat kesepakatan bersama. Ya, tentu saja minus PDIP. Masa untuk penundaan pemilu untuk hal yang jauh lebih besar seperti ini, mereka juga tidak bisa mengambil kesepakatan bersama seperti ketika mereka menolak kembalinya sistem pemilu ke proporsional tertutup. Padahal kan soal ini sangat serius dan akan mempengaruhi keberlangsungan demokrasi di negara kita ini. Jadi saya jujur saja masih melihat bahwa sikap dari partai-partai politik dalam soal ini, yang saya baca dari pernyataan-pernyataan para petinggi partai politik ini masih terkesan ragu dan ambigu, bahkan ada yang masih tetap diam membisu. Saya sebenarnya sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.